Oke, selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi di hari Selasa. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan teman-teman sudah pada rapi, sudah mandi untuk melanjutkan misi hari ini. Nah, di misi pagi ini, di misi pertama ini dengan Pak Tiar mau mengajak teman-teman belajar dan mengenal tentang SPE dan PPKN. Nah, SPE, ada yang pernah mendengar SPE? Apa itu SPE? Nah, seperti yang tampil di layar ini, SPE itu adalah singkatan dari Self Protection and Education. Jadi ini tentang apa ya? Perlindungan atau keamanan untuk diri. Jadi kita di sini akan belajar mengenal bagaimana sih cara menjaga diri kita, terutama untuk saat ini kita sedang berada di tengah pandemi virus corona. Nah, bagaimana ya caranya menjaga diri biar kita tidak terkena virus corona, biar kita tetap sehat? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu beberapa caranya atau banyak cara, tapi di sini kita ngulas lagi ya sama Pak Tiar ya. Pak Tiar akan mencoba mengingat kembali. Yang pertama, mana ini yang pertama? Sebentar. Oh, ini. Nah, mungkin teman-teman sudah sering lihat nih, kalau pergi kemana-mana atau pergi ke beberapa tempat, misalnya ke minimarket atau tempat umum, biasanya ada orang yang selalu mengecek, ada petugas yang selalu mengecek nih, mengecek suhu tubuh, monitor your health. Jadi, kita harus sering-sering memonitor atau mengecek suhu tubuh kita. Ini juga berlaku kalau kita bepergian ke tempat umum. Pasti sama petugasnya itu dicek suhu tubuhnya. Nah, kalau suhu tubuhnya oke, biasanya kalau oke itu rentang suhunya sekitar 36 derajat Celcius. Suhu tubuh kita tuh sekitar segitu, teman-teman. 36 derajat Celcius. Nah, itu bertandanya kita masih sehat, tidak demam. Itu yang pertama. Jadi kita perlu pengecekan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini adalah kebiasaan baru yang harus selalu kita lakukan. Mungkin dulu kita pernah lakukan, cuma tidak rutin. Nah, kalau sekarang kita hidup di zaman new normal ya, istilahnya new normal. New normal itu berarti kita di kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang harus rutin, harus tertib. Nah, harus tertib kita lakukan setiap saat. Jadi setelah memegang sebuah benda atau memegang sesuatu, kita harus selalu cuci tangan. Sebelum makan, setelah makan, itu sering-seringlah cuci tangan sekarang. Untuk menghindarkan diri dari kuman, bakteri, dan termasuk virus corona. Karena virus corona ini kan gampang sekali menempel pada benda-benda, sehingga kita biar tidak tertular harus sering-sering mencuci tangan. Itu yang kedua, cuci tanganmu. Yang ketiga, nah ini sudah sering dilihat dan sudah sering dilakukan. Di mana-mana sekarang orang sudah mulai sadar, sudah mulai peduli dengan dirinya sendiri dan orang lain dengan memakai masker. Cover your mouth and nose. Jadi, lindungi mulut dan hidungmu dengan cara selalu menggunakan masker. Ada juga nih selain masker, biasanya pakai face shield atau pelindung wajah itu yang dari yang bening itu. Itu pelindung wajah juga melindungi kita dari percikan ketika orang bersin atau ketika orang batuk, itu bisa melindungi wajah kita. Lalu yang ke berapa sekarang? Oh, keempat. Keempat. Nah, ini masih ada hubungannya dengan memakai masker tadi. Yang keempatnya adalah cover, cough, and sneezes. Jadi ketika kamu batuk atau bersin, sebaiknya sih tidak langsung terbuka. Maksudnya begini, jadi ketika bersin itu harus ditutup. Nah, bisa dengan siku, dengan sudut siku kita itu yang seperti di gambar ini, atau bisa juga ketika kita sudah memakai masker,
Nah, fungsi masker itu melindungi kita dan melindungi orang lain ketika kita bersin atau batuk, tidak membuat cairan cairan yang ada di mulut kita akan keluar kemana-mana. Itu tadi juga fungsinya masker. Dan kalau memang ternyata sedang di rumah tidak pakai masker, sebaiknya ketika bersin atau batuk, tutuplah mulutmu dengan menggunakan sudut siku yang seperti ini. Siku ya, atau lengan. Itu yang keempat. Apalagi yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga diri kita dari tertular virus corona. Yang kelima ada avoid touching your face. Jadi hindarilah menyentuh bagian wajah. Kenapa nggak boleh menyentuh wajah? Sebenarnya sih boleh, cuma eh, sebaiknya sih jangan menyentuh wajah. Apalagi ketika kita sudah memegang benda-benda atau mainan atau sudah melakukan hal-hal yang lain menggunakan tangan. Itulah gunanya tadi sering mencuci tangan. Jadi ketika tiba-tiba mata mata kita gatal, terus tiba-tiba kan biasanya kita langsung otomatis tangannya memegang mata lalu menggaruk-garuk matanya, gosok-gosok karena gatal, atau garuk-garuk hidung atau pegang-pegang mulut. Nah itu sebaiknya dihindari atau jangan lakukan itu. Nah sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan menggunakan face shield yang tadi Pak Tiar sampaikan. Face shield itu kan juga berguna untuk melindungi wajah. Nah, ketika kita menggunakan face shield itu, ketika kita nggak sadar mau memegang wajah, yang kena tangan kita itu bukan langsung wajah, jadi face shieldnya, jadi lebih aman untuk wajah kita. Terus tadi yang kelima, avoid touching your face, jadi hindari menyentuh wajah. Tahu nggak kenapa? Karena virus, bakteri atau kuman itu gampang sekali masuk ke tubuh kita melalui saluran hidung, selaput mata, dan mulut. Jadi kalau tangan kita ada kuman, bakteri atau virusnya, itu bisa lebih mudah berpindah dari tangan ke mulut dan masuk ke dalam tubuh kita melalui eh, itu tadi mata, hidung dan mulut. Jadi hindari menyentuh wajah. Yang kelima itu. Yang keenam. Nah, ini ada tulisan 1,5 m, 1,5 meter. Artinya kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Avoid close contact. Jadi kita sebisa mungkin jangan berdekatan atau jangan bersentuhan dengan orang lain dulu dengan jarak sekitar 1,5 meter atau bisa lebih jauh. Itu lebih baik. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu orang lain itu atau eh, orang di sekitar kita itu apakah ada virus yang nempel di tubuhnya, di pakaiannya, kita nggak tahu. Jadi kalau kita menjaga jarak, kita sudah saling menjaga diri dan menjaga orang lain. Seperti ini. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah social distancing atau physical distancing. Nah, inilah physical distancing itu. Jadi kita menjaga jarak dengan orang lain ketika berkegiatan. Apakah boleh berpelukan? Ya boleh kalau misalnya di rumah dengan orang tua atau dengan kakak, dengan adik itu boleh. Asal harus sudah sama-sama bersih. Misalnya kalau orang tua, mama papa pulang kerja, itu jangan langsung dipeluk, tapi biarkan dulu mereka membersihkan diri, mandi, ganti pakaian. Nah, itu baru boleh berpelukan kalau kangen, seperti itu. Itu yang keenam ya, menjaga jarak dengan orang lain. Yang selanjutnya ada nggak ya? Ada. Nih, use your own stuff. Jadi, sebaiknya kita menggunakan peralatan-peralatan kita sendiri ketika berkegiatan. Misalnya ketika belajar, gunakanlah pensil, penghapus, penggaris milikmu sendiri. Kenapa? Karena kalau alat-alat yang kamu pinjam atau menggunakan peralatan milik teman lain, itu kan otomatis sudah dipegang-pegang kan sama temanmu, sama orang lain. Jadi itu lebih beresiko. Kita nggak tahu apakah ada kuman yang menempel di situ, apakah ada virus yang menempel di situ, termasuk virus corona, kita juga nggak tahu. Jadi gunakanlah peralatan sendiri yang kita sudah tahu aman, karena kita yang membersihkan, yang menyiapkan semua.
termasuk peralatan makan ketika misalnya harus makan di luar, misalnya orang tua atau mama papa nggak ada yang masak di rumah, akhirnya makannya di luar, di warung atau di rumah makan. Nah, sebaiknya tetap membawa peralatan makan, sendok, garpu, gelas, atau botol minum dari rumah. Jadi milik sendiri aja, itu lebih aman, ya. Lalu yang selanjutnya ada lagi kah? Ya, clean and disinfect. Jadi, rajin-rajinlah membersihkan benda-benda atau rumah kita. Jadi kalau di rumah kita harus sering-sering membersihkan rumah. Misalnya menyapu, mengepel, boleh juga disemprot benda-benda di sekitar kita, di sekitar rumah dengan cairan desinfektan atau cairan. Biasanya sih kayak cairan sabun atau cairan yang sudah dibuat desinfektan. Tinggal semprot-semprot aja ke bagian-bagian yang sering dipegang orang. Misalnya pintu, televisi, remote TV, atau pintu gerbang, kan sering dipegang, atau kendaraan itu sering dipegang. Karena kita juga nggak tahu, nggak bisa lihat virus, kuman, karena itu mereka sangat kecil dan kita tidak pernah tahu juga apakah ada virus yang menempel di sekitar kita. Jadi harus sering-sering dibersihkan. Begitu. Nah, itu tadi ada 8. Kita ulangi lagi ya, dari pertama itu adalah selalu cek suhu tubuh, ini penting. Lalu mencuci tangan, lalu menutup hidung dan mulut menggunakan masker atau face shield. Yang keempat, ketika batuk dan bersin harus ditutup. Yang kelima, hindari menyentuh bagian wajah, terutama saat sedang di luar rumah. Lalu yang keenam, kita menjaga jarak dengan orang lain. Dan yang ketujuh, selalu menggunakan peralatan sendiri. Dan yang kedelapan adalah selalu membersihkan peralatan yang ada di rumah. Nah, itu tadi ada 8 cara. Itu tadi ada 8 cara protokol keselamatan diri ketika menghadapi pandemi virus corona. Nah, begitu teman-teman. Nah, dengan kita menjaga diri, itu kita sebenarnya juga sudah membantu loh. Dengan kita menjaga diri, berarti kita juga menjaga teman dan orang lain. Karena kalau kita sudah menjaga diri, berarti kita sehat, berarti kita tidak menularkan penyakit, tidak menularkan kuman, bakteri, atau virus ke orang lain. Nah, jadi kita cukup menjaga diri kita sendiri saja dulu. Untuk teman-teman begitu. Nah, sebenarnya sih ada memang cara lain yang juga bisa digunakan untuk menjaga diri kita tetap sehat. Misalnya selalu makan makanan bergizi, sayuran, buah, susu, dan rajin olahraga. Itu juga penting sih. Cuma 8 protokol keselamatan diri ini tadi, ini juga harus selalu diperhatikan dan selalu menjadi kebiasaan baru kita. Jadi kemana-mana mulai sekarang, ketika kita berkegiatan, tetap sering-sering cuci tangan dan pakai masker. Karena virus corona ini belum ada obatnya teman-teman. Di seluruh dunia, bahkan di negara-negara yang sudah keren, sudah maju, sudah canggih teknologinya seperti Amerika dan di Prancis, di Itali, itu juga masih belum bisa menemukan obat atau istilahnya vaksin. Belum ada vaksinnya. Jadi kita harus menjaga selama ini kita harus menjaga diri kita masing-masing dan keluarga kita. Begitu tadi tentang cara menjaga keselamatan diri terutama terhadap virus corona. Nah, jadi intinya kita harus tertib. Nah, berkaitan dengan tertib, ini di misi berikutnya yaitu PPKN, kita juga akan membahas tertib. Nah, karena ini kita temanya adalah tentang virus corona, berarti kita harus tertib dalam apa? Dalam apa teman-teman? Dalam menjaga kebersihan diri
sendiri dan kebersihan rumah kita. Nah, tentunya teman-teman sekarang sudah mulai tertib untuk sering bersih-bersih. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Tiar. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat belajar, tetap sehat. Sampai jumpa.